Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi keuangan pribadi kita yang sebelumnya telah dibuat. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri seperti ini, kita cek dulu untuk aplikasinya yang kita buat untuk yang sudah jadi ya teman-teman. Ini sesuai dengan review yang kemarin. Kemudian untuk file yang kita gunakan untuk latihan, jadi sudah ada dua sheet, yaitu sheet kas bank kemudian sheet akun ya. Jadi untuk berikutnya melanjutkan proses pembuatan yang sebelumnya, yaitu ke tahap inputan data atau pemasukan transaksi. Kemudian ada beberapa laporan, yaitu ada 3 jenis laporan yang akan dibuat. Jadi oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk proses pembuatan part 2 untuk video aplikasi keuangan pribadi 2022 ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada request tertentu, bisa masukkan di kolom komentar, nanti didiskusikan secara bersama. Oke, lanjut, silahkan dibuka dulu untuk file latihan yang sebelumnya telah dibuat. Nah sekarang masuk pada sheet baru. Jadi buat sheet baru, kemudian rename, klik kanan, jadi pilih rename. Nanti di sini masukkan transaksi. Oke. Jadi ini untuk transaksinya, kemudian diatur dulu untuk lebar kolomnya. Kemudian font yang teman-teman gunakan. Jadi di sini sesuai selera saja. Saya zoom dulu untuk memperbesar tampilannya. Oke. Jadi yang pertama seperti biasa, hilangkan dulu tampilan garis-garisnya, yaitu grid lines-nya kita hilangkan dulu. Kemudian di sini ada menu, atau bisa ambil dari yang sebelumnya, yang ini teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa copy juga seperti ini, Ctrl C kemudian paste biasa saja. Jadi hasilnya kan seperti ini. Oke, nanti terkait untuk kolom-kolom yang diperlukan itu cukup simpel sekali. Kalau teman-teman lihat di sini hanya butuh tanggal, kemudian keterangan, kas bank, dari mana keluarnya atau dari mana mau disimpan kemana uangnya, kemudian untuk apa transaksinya, jadi untuk apa transaksi dan jumlahnya berapa. Jadi cukup simpel saja, hanya 5 kolom yang kita perlukan. Oke, kita buat dulu. Di sini adalah daftar transaksi ya. Kemudian di sini ada tanggal, kemudian keterangan, bisa tambahkan keterangan transaksi. Kemudian di sampingnya kita lebarkan dulu. Di sampingnya ini kas bank. Kemudian saya buat yang sederhana saja namanya. Jadi dibuat untuk, jadi untuk apa transaksinya, kemudian jumlahnya berapa. Oke. Di blok dulu, kemudian kita bold, dan seperti biasa gunakan border, tapi saya atur dulu untuk colornya itu di sini white background, darker 25%, tapi kembali lagi sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian gunakan yang all borders, jadi seperti ini. Untuk daftar transaksi juga di blok dulu sampai kolom F, kemudian mark and center supaya dia ke tengah, lalu berikan borders dan beri color
Ini fill colornya ini kita buat yang abu-abu saja seperti ini. Oke, ini sudah selesai untuk format dasarnya. Untuk yang kolom F ini, jadi yang kolom 6 ini, baris ke-6 itu silahkan bisa menggunakan untuk tampilannya itu increase indent supaya hasilnya seperti ini. Dan untuk jumlah sendiri ini akan diubah formatnya ke accounting. Jadi bisa number juga, kalau misalkan ingin menggunakan yang lain bisa seperti ini, more number format. Kemudian di sini ada number, gunakan ini ya, use 1000 separator ini supaya ada pemisah ribuannya. Kemudian desimal 0 saja, lalu oke. Kemudian bisa rata rata kanan ya. Dibuat dulu beberapa baris, kita berikan tanda. Oke, seperti ini. Untuk sampel saja, hanya beberapa. Nah, supaya ini tidak bergerak, hilang headernya. Jadi ini header ya. Ini hilang headernya. Ini bisa diklik saja seperti ini. Yang baris ke-7. Kemudian masuk pada menu view. Ini ada freeze pens. Jadi di sini ada. Jadi dibekukan ya. Jadi tetap fix, tapi kembali lagi tergantung saja kebutuhan. Nah, yang pertama ini dibuatkan untuk bordernya, saya gunakan yang outside borders, kemudian berikan hilangkan warnanya, jadikan saja no fill. Ini untuk semua ya, no fill. Jadi tampilannya sudah rapi ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan dibuat untuk pilihan. Jadi istilahnya adalah validasi. Jadi teman-teman hanya bisa isi sesuai dengan yang telah dimasukkan atau telah disiapkan di list ini. Jadi modelnya adalah drop down. Jadi dia akan muncul pilihannya. Langkahnya itu yang pertama di kas tunai ini. Oke, ini ada beberapa. Ini bisa diblok saja karena yang namanya keuangan pribadi biasanya tidak terlalu banyak kas banknya, jadi tinggal diblok saja seperti ini. Diblok seperti ini, lalu beri nama ini KB. Jadi di sini ada untuk pemberian nama name boxnya. Jadi KB kemudian underscore di sini. Berikan nama keterangan ya. Jadi KB ket. Kemudian di bagian jenis kita blok juga yang sama. Di sini ada KB kemudian underscore jenis. Kemudian enter. Lalu saldo awal di blok juga yang sama. Di sini ada KB underscore saldo. Kemudian KB underscore nomor atau no saja ya. Jadi jika teman-teman klik name boxnya itu sudah pastikan sudah ada 4 nama di sini. Ada jenis, keterangan, nomor, dan saldo. Ini untuk mempermudah penggunaan formula nantinya. Jadi bukan memberikan nama pada tabelnya, karena pada tabel ini teman-teman ya, untuk tabel ini itu biasanya hanya digunakan untuk penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalau menggunakan index and match untuk lookup data atau mengambil data itu cukup berikan nama saja, sehingga pada saat ada penambahan modifikasi kolom, misalkan menambahkan 1 kolom atau 2 kolom, itu formula tidak akan bergeser. Jadi seperti itu. Di transaksi ini kas bank silakan masuk ke menu data, kemudian pilih data validasi. Di sini pilih yang list. Jadi silakan pilih yang list. Masukkan
untuk source-nya yang tadi itu adalah KB underscore jenis atau keterangan ya. Oke, kita cek, ini akan muncul seperti ini, kas tunai, kas cadangan, bank. Tinggal di copy saja, Ctrl C, baru blok sampai di baris yang diinginkan, lalu paste atau Ctrl V. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang kedua, yang untuk apa transaksinya, diambilnya dari akun ya, dari akun. Sama halnya dengan yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa buatkan nama saja seperti ini. Kita mulai dari nomor. Jadi diatur saja. Kalaupun misalkan ada penambahan baris, jangan menambahkan baris di bagian bawah sini, tapi usahakan di tengah atau di satu baris setelah baris terakhir yang teman-teman berikan namanya. Jadi seperti ini. Kita blok dulu, jangan sampai salah ya. Harus di baris ke-7 sampai dengan baris terakhir yang teman-teman buat. Kemudian namanya di sini adalah AK atau akun underscore no untuk nomor, enter. Kemudian ambil kembali untuk blok yang dari atas sampai ke bawah. Yang keterangan itu beri nama AK get, enter. Kemudian yang selanjutnya ini adalah AK underscore kategori. Penamaan sebenarnya bebas, yang penting teman-teman bisa hafal nantinya, karena itu yang akan dipanggil kolomnya. Jadi ini AK underscore jenis, enter. Sekarang sudah bertambah untuk namanya. Di sini sudah ada beberapa. Jadi ada AK dan ada KB, namanya atau kas bank dan akun ya. Di transaksi untuk ini silahkan dengan cara yang sama, data validasi yang ada pada menu data. Kemudian pilih list, masukkan source-nya itu sama dengan AK underscore cat, karena yang akan dipanggil adalah namanya seperti ini. Oke, untuk format tanggal tinggal diatur saja seperti ini. Jadi untuk pengaturan tanggalnya klik kanan, pilih format cells, kemudian di custom cari sesuai selera. Di sini misalkan pilih, nanti masih bisa diedit juga. Jadi misalkan DD atau bulan, kemudian tahunnya itu mau yang 2 digit saja atau yang panjang seperti ini. Ini tergantung selera saja. Contoh transaksi 1/12 kemudian 22. Tinggal diperlebar saja. Jadi ada 1 Desember 2022. Keterangan misal uang masuk dari gaji bulan November. Jadi seperti ini. Jadi dari bulan November, kemudian masuknya itu di bank BCA misal ya. Ini contoh. Untuk ini diisikan saja untuk gaji bulanan. Jadi masuk untuk gaji bulanan ya. Jumlahnya misal ya 3.500.000. Ini hanya contoh saja. Jadi ini yang jadi patokannya teman-teman pada saat ingin membuat laporan. Nah, ini kita anggap sudah fix dulu untuk format transaksi. Selanjutnya buka sheet baru, jadi klik tanda tambah saja, muncul sheet baru. Untuk menu yang laporan yang pertama akan dibuat untuk history. Ini ya, ini untuk history akun. Oke, kita lanjut. Seperti biasa untuk pengaturannya. Lalu disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk yang menu ini saya ambil seperti biasa dari sebelah saja.
enter. Kemudian untuk selanjutnya masuk pada menu view, hilangkan grid lines-nya. Nah, untuk formatnya sendiri yang dibutuhkan adalah nama. Jadi nama, kemudian history, akun, kas dompet. Ini nanti akan diberikan formula semua. Untuk sementara akan dibuat manual dulu. Saldo awal, saldo akhir, tanggal, keterangan, kategori, jenis, penambahan. Oke. Jadi di sini adalah ini Sarjayadi. Nanti namanya akan dibuat dengan formula. Ini hanya mempermudah saja. Kemudian ini detail. Ini adalah periode. Nah, sampai di sini buat dulu untuk yang di sini di bawahnya di baris B8. Saldo awal. Kemudian saldo akhir. Oke. Satu baris jedanya. Kemudian di sini isikan tanggal, isi dengan tanggal seperti ini. Kemudian keterangan, ada kategori, jenis dan penambahan. Jadi ada kategori, jenis. Ini diedit dulu. Penambahan, pengurangan, dan saldo. Tinggal atur lebar kolom masing-masing. Keterangan, kemudian kategori, jenis, penambahan, pengurangan, dan saldo. Saatnya merapikan. Ini di bold saja. Jadi di bold saja, kemudian di blok, tekan shift kemudian arah kanan pada keyboardnya. Nanti berikan warna, colornya ini buat saja seperti harus seragam ya. Kemudian di sini juga di bold, kemudian warna, tanggal, dan ke bawah ini bisa dibuat sebanyak yang diperlukan saja. Ini hanya sampel. Jadi seperti ini. Kita gunakan yang all borders. Untuk tanggal sampai dengan saldo di blok saja ini. Kemudian di bold, lalu berikan warna seperti ini. Untuk yang di sini silahkan di increase indent supaya dia tidak mepet-mepet dengan garisnya ya. Jadi akan lebih mempercantik laporannya. Tinggal di blok saja, mark and center. Untuk judulnya diketengahkan saja. Oke. Sekarang format sudah jadi. Sebelum lanjut, ini lupa di rename dulu. Rename, ada namanya history. Oke. Kemudian di bagian di sini sebelum lanjut periode ini, klik dulu menu, kemudian buat sheet baru. Ini kita buat menu dulu. Rename. Ini adalah menu. Di zoom dulu, kemudian diatur sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Tampilan menu ini belum diperbaiki. Jadi tanggal awal, kemudian tanggal akhir. Ini untuk periode saja. Jadi misalkan tanggal 1 bulan 12 2022. Tanggal 31 bulan 12 2022.
Formatnya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan cara yang tadi. Klik kanan kemudian masuk ke format cells. Di format cells pilih custom. Di sini ada kita seragamkan ya, tambahkan Y1 lagi. Jadi 1 Desember 2002. Oke. Hasilnya sudah. Untuk tanggal yang pertama, berikan nama pada name box itu awal, enter. Kemudian yang periode akhir atau tanggal akhir itu beri nama akhir. Jadi ada awal dan akhirnya. Nah, setelah itu masuk ke history. Periode ini teman-teman bisa buat sama dengan, kemudian tanda kutip periode, spasi, tanda petik lagi untuk menutup, kemudian dan. Nah, ini menggunakan formula teks. Jadi teks ini untuk mengubah format ya. Jadi teks ini kita ambil dari awal, kemudian titik koma. Kalau teman-teman gagal atau error, berarti laptopnya mungkin pengaturannya adalah koma saja, bukan titik koma. Biasanya kan kelihatan di bagian bawah ini. Kebetulan di laptop saya itu menggunakan koma. Kemudian awal, lalu di sini tanda petik lagi. Formatnya disamakan saja, DD, MM, kemudian Y 3 kali, balas, dan tutup kurung. Nah, kemudian dan tanda petik lagi. Untuk memasukkan teks di dalam formula di Excel harus menggunakan tanda petik. Spasi, SD atau sampai dengan, balas seperti ini, dan teks, buka kurung, akhir. Jadi akan mengambil periode sesuai dengan yang teman-teman atur. Jadi MM, kemudian Y 3 kali, balas, lalu tutup. Jika sudah selesai, nanti akan hasilnya ini periode akan menyambung tanggal, kemudian sampai dengan dan tanggal lahir. Kita coba hasilnya, enter. Ini dia, sampai dengan 31 Desember 2022. Oke. Apabila teman-teman ingin cek misalkan ini jangan sampai tanggal 31 atau tanggal 5 saja, maka di history akan dimunculkan sampai tanggal 5 saja. Selanjutnya akan membuat menu filter. Di sini yang akan dinamis, akan berubah. Kalau akun di sini akan muncul pilihan drop down listnya atau validasinya sesuai dengan yang akun saja. Kalau misalkan di sini adalah kas bank, maka yang akan dimunculkan di sini adalah kas bank saja. Oke, seperti apa untuk proses pembuatannya? Ini masuk ke file yang tadi. Di sini berikan nama, tipe, besar saja. Kemudian bagian bawah kode. Berikan dulu borders, lalu di bold, increase indent. Silahkan dibuat yang sama seperti ini. Nah, logikanya ini hanya dua pilihan, apakah kas atau akun, atau ambil dari sini atau yang dari sini. Ini pilihannya ya. Jadi buatnya untuk yang ini pilihannya tipe dan kode. Kita akan membuat satu sheet baru. Ini di hide nantinya bisa. Di sheet ini saya tidak melakukan pengaturan. Oke, jadi isinya nanti sama dengan, ini ada sama dengan if, berikan nama dulu yang historinya supaya mempermudah. Ini untuk pilihan, tinggal masuk ke menu data, kemudian data validasi. Buat dulu pilihannya itu
kas bank, kemudian titik koma karena cuma 2 teks saja, kas bank lalu akun ya, enter. Jadi hanya 2 saja kemungkinannya, yaitu kas bank atau akun. Inggris indent. Nah di sini saya beri nama itu HS ya, history, HS type, enter. Jadi ini adalah HS type. Masuk ke sheet 4 atau yang muncul sheet barunya. Jadi buat nomor saja di sini 1 tambah 1 supaya percepat saja. Ini hanya nomor bantuan saja. Oke. Sampai 25 misalkan di sini sampai 25. Grid lines-nya sama dengan jika HS type ini ya, HS type sama dengan kas bank seperti ini. Jika HS type atau history tadi adalah tipenya adalah kas bank, maka yang muncul pilihannya adalah indeks. Oke, ini ada indeks. Kemudian bukan KB jenis. Kita ambil KB keterangannya. Kemudian match, kita matchingkan atau cocokkan dengan lookup value, angka ini nomor urutnya di sesuai di tabel yang sebelumnya. Kemudian lookup array-nya itu di KB nomor, berikan angka 0. Oke, tutup 2 kali. Jadi jika logikanya teman-teman ya, apabila HS type yang kita pilih adalah kas bank, maka akan diarahkan untuk cari ini. Tapi jika salah atau value if false, itu indeks AK, ambil yang AK keterangan, kemudian match, jadi match. Kemudian di sini lookupnya tetap sama, ambil nomor urutnya, kemudian cari di AK no, kemudian 0, lalu tutup 2 kali, enter. Yes saja karena akan otomatis dilengkapi untuk kurung penutupnya. Oke, di blok saja sebanyak di copy, jadi sebanyak yang diperlukan. Nah, coba perhatikan di sini ada error karena yang ditemukan itu sudah tidak ada yang nomor urut 11 ini ya, cuma sampai nomor urut 10. Untuk menghindari error itu dalam formula ini tinggal tambahkan saja if error. Jadi sebelum if tambahkan if error, jadi ini yang jadi value-nya. Kemudian di bagian akhir titik koma, kalau error itu kita beri tanda petik 2 tanpa spasi, jadi dikosongkan, enter. Yes, silahkan di paste ulang, maka ini akan kosong. Sekarang tinggal beri nama saja baris kolom yang teman-teman buat. Ini beri nama list. Ini ada list. Jadi setiap teman-teman pilih list itu yang akan diblok ini. Oke. Kembali ke menu, kembali ke akun history. Nah, ini tinggal dipilih saja list yang tadi dengan cara data validasi. Oke ya, data validasi, pilih list.
kemudian source-nya itu adalah list, kemudian oke. Jadi ini adalah kas tunai. Jadi pada saat ganti dengan akun, maka yang muncul pilihannya adalah mutasi, mutasi in, mutasi out, gaji bulanan. Jadi sesuai dengan ini. Tujuannya apa? Supaya teman-teman hanya membuat satu format saja untuk melihat history, baik history itu adalah detail ya, detail transaksi dari kas bank atau gaji bulanan. Kalau di akuntansi itu istilahnya adalah buku besarnya. Jadi seperti itu. Nanti untuk isian ini akan dibuat menyesuaikan dengan kode yang teman-teman pilih. Nanti akan kita lanjutkan di part berikutnya karena video kali ini sudah cukup panjang. Jadi untuk saldo awal belum diisi. Nanti di part berikutnya akan dilanjutkan kembali. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan untuk video terbarunya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian untuk video lanjutan pembuatan aplikasi keuangan pribadi kali ini. Jika ada komentar atau ada yang kurang jelas, bisa masukkan di komentar pada video ini untuk didiskusikan bersama, atau bisa join di grup Telegram yang telah saya buat supaya bisa dibahas di dalam grup juga. Dan jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain yang pastinya mungkin membutuhkan untuk belajar membuat aplikasi keuangan pribadi. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.